buat yang di depan kosong. Coba laki-laki yang di belakang maju ke depan. Okay, thank you. Before we start our class today, it would be better if we pray first. Okay, Ibu minta satu orang pimpin kita dalam doa. Dharma, silakan. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, baru kita berdoa selesai. Okay, thank you, Dharma. Okay, today we are going to learn about recount text. Jadi hari ini kita akan belajar tentang recount text. Apakah kalian di sini ada yang tahu apa itu recount text? Tidak. Kalian ya. Untuk itu hari ini kita belajar recount text supaya kalian bisa memahami recount text itu seperti apa dan apa saja yang terkandung dalam recount text. Dan mungkin tanpa kalian sadari juga, dalam kehidupan sehari-hari itu pasti kalian sering menggunakan recount text, tapi karena kalian belum mempelajari apa itu recount text, makanya kalian bilang kalian itu tidak tahu apa itu recount text. Nah, sebelum itu Ibu akan memberitahu kalian learning objectives dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, students are expected to be able to write recount text with the correct structure, orientation, series of events, and reorientation, and use appropriate language, including the use of past tense, conjunction, and adverbs. And the second one, students understand the structure and language features of recount text and the use of time conjunction. The last one is students are able to read and understand recount text well and can identify important information from the text. Nah, untuk materi kita hari ini, yaitu recount text, ada beberapa bagian-bagian yang akan kita pelajari. Itu ada definition of recount text, types of recount text, purpose, generic structure, language features, example, dan di akhir penjelasan nanti ada exercise dan juga homework yang akan kalian dapatkan. So, let's start. Oke, yang pertama kita mulai dari definition. What is recount text? Jadi recount text is a text that retells the story, an experience, or an event that happened in the past. Jadi recount text adalah sebuah teks yang menceritakan kembali sebuah cerita, pengalaman, atau kejadian yang terjadi di masa lampau atau kejadian di masa yang sudah kita lewati. Nah, recount text memiliki 3 tipe. Yang pertama itu biografi. Jenis teks recount text biografi ini menceritakan tentang kisah kehidupan seseorang yang lebih kompleks dari sekadar daftar riwayat hidup dan data-data pekerjaannya. Umumnya biografi bercerita tentang perasaan yang dihadapi oleh seseorang dalam menghadapi suatu kejadian atau kehidupan seseorang. Yang berikut ada historical recount. Historical recount ini bercerita tentang perjalanan hidup seseorang. Dan yang terakhir experience atau pengalaman. Jadi dalam teks recount jenis experience ini di dalamnya ada teks yang berisikan tentang pengalaman-pengalaman yang berkesan atau pengalaman yang mungkin buruk yang dimuat dalam recount text. Nah, yang berikut ada the purpose of recount text atau tujuan dari recount text. Jadi recount text bertujuan untuk to tell experiences in which the reader was personally involved, and then to inform their readers by telling the past events historically and achievements in a person's life. And the last one, to record past events that are considered historically important.
Kita masuk dalam generic structure of recount text. Yang pertama ada orientation. In the part of orientation, tells who is involved in the story, when, where, and why the story happened. Jadi bagian orientasi ini di dalamnya ada siapa yang terlibat dalam cerita tersebut, kapan, di mana, dan kenapa cerita tersebut terjadi. Dan yang kedua ada series of events, tells what happened in the story. Jadi series of events ini dikatakan sebagai inti dari cerita karena series of events di dalamnya ada cerita tentang kejadian yang terjadi. Dharma, be quiet please. Oke, dan yang terakhir ada reorientation. Dan ini optional karena kadang ada recount text yang tidak memiliki reorientation. Jadi reorientation itu meringkas isi cerita. Oke, yang berikut ada language feature of recount text. Yang pertama ada introducing personal participant. For example, I, my group, dan lain-lain. Yang kedua ada using chronological connection seperti then, peers, dan lain-lain. Yang berikut using linking verb, for example, was and were. And then using action verb like send, talk, and etc. And then last one is using simple past tense, for example, forgot, imagined. So, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Oke, we will see the example of recount text. Jadi, seperti yang kita lihat bersama, orientation berada pada paragraf pertama. Dan series of events terdapat pada paragraf kedua dan ketiga, dan yang terakhir ada reorientation. Nah, after rain comes the sunshine, after the explanation comes the exercise. So, ibu lihat ada yang sudah mulai mengeluh. Tidak apa-apa. Ini cuma latihan, bukan sesuatu hal yang membuat kalian mengakhiri hidup kalian. Nah, jadi sekarang ibu akan memberikan kalian exercise untuk kalian kerjakan. Dan kemudian nanti ibu minta perwakilan satu orang untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja. Oke? Nah, seperti yang ada di lembaran kerja kalian masing-masing, jadi itu ada sebuah cerita recount text. Nah, tugas kalian itu mengidentifikasi bagian-bagian yang sudah ibu cantumkan dalam tabel. Oke, silakan mulai. Oke, Tanisa. Sekarang ibu minta satu orang maju ke depan. Ibu minta tolong dia maju ke depan untuk memberikan hasil jawabannya. Okay, perfect. Give applause to Jill. Oke, dari tadi ibu sudah menjelaskan tentang recount text. Jadi sekarang ibu minta, mungkin ada dari kalian yang bisa menyimpulkan tentang recount text untuk pembelajaran kita pada hari ini. Ada yang bisa? Oke, Anto please. Recount text adalah teks yang menceritakan kembali tentang suatu kejadian yang sudah pernah terjadi. Oke, perfect. Give applause to Anto. Nah, jadi untuk recount text itu sebuah teks yang berisi tentang suatu kejadian yang sudah terjadi. Nah, recount text
juga memiliki beberapa jenis seperti biografi, historical, dan juga experience. Recount text memiliki 3 struktur, yaitu ada orientation, series of events, dan ada reorientation. Nah, sebelum kelas kita berakhir, Ibu akan kasih kalian sebuah evaluasi. Ini tidak perlu kerja lihat kawan atau apa, karena ini kalian harus mengerjakannya secara jujur. Karena Ibu ingin mengetahui seberapa pahamnya kalian tentang pelajaran kita hari ini. Okay, you can start now. Okay, time is up. Silakan kumpul. Oh, I almost forget. Maaf ya Ibu lupa untuk sampaikan. Ibu punya homework buat kalian. Males Ini homeworknya gampang, kalian cuman pikir lalu tulis, tidak perlu menghitung apa segala macam. Jadi kalian hanya perlu mengingat pengalaman yang mungkin paling berkesan, yang paling buruk atau apa begitu, kemudian kalian tulis. Minggu depan nanti dikumpulkan ya. Oke, sebelum kelas kita berakhir, Ibu minta satu orang maju ke depan untuk memimpin kita dalam doa. Ya, please. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke.